Halo Sobat YouTube, pada vlog kali ini kita akan membahas mengenai 5 desa wisata di Sumatera Barat yang akan bersaing dalam Anugerah Wisata Indonesia tahun 2022 setelah dinyatakan lolos dari 100 besar terbaik secara nasional. Kebetulan dari 5 desa wisata itu, 3 sudah ada pernah kita bikin vlognya di channel ini ya. Nanti silakan Sobat YouTube cek, linknya akan saya taruh di deskripsi video ini. 5 desa wisata itu masing-masing adalah Desa Wisata Green Tralow Park, Nagari Ulakan, Kabupaten Padang Pariaman. Kemudian Desa Wisata Siloke di Kabupaten Sijunjung, Desa Wisata Pariangan di Kabupaten Tanah Datar, Desa Wisata Kupu Gadang di Kota Padang Panjang, dan Desa Wisata Rantih di Kota Sawah Lunto. Keberadaan desa wisata ini diharapkan menunjang program Visit Beautiful West Sumatra tahun 2023 sebagai langkah konkret guna mendongkrak perekonomian lewat sektor pariwisata. Nah, begini pesona dari masing-masing nominator Anugerah Desa Wisata Indonesia dari Sumatera Barat tersebut. Yang pertama, Desa Wisata Green Tralow Park, Nagari Ulakan, Padang Pariaman. Desa Wisata Ulakan sebagai pusat pariwisata religi di Sumatera Barat melalui situs budaya non-benda yang diberikan oleh pemerintah, yaitu Makam Syekh Burhanuddin. Ulakan sebagai pusat penyebaran agama Islam di ranah Minang menjadikan Nagari Ulakan sebagai nagari yang ramai dikunjungi peziarah dari dalam dan luar negeri. Ulakan yang secara geografis memiliki potensi alam pesisir pantai dengan estuarianya atau dalam bahasa lokal dinamakan dengan talau, berhasil menyulap lahan tidur seluas 15 hektar menjadi sebuah destinasi wisata dengan konsep community based ecotourism, dan kawasan ini diberi nama dengan Green Tralow Park yang berada di Korong Ganting Tengah Padang Kenagarian Ulakan dengan mengusung tema ekowisata dan edukasi dengan keunikan daya tarik dan trekking talau sepanjang 1,8 km yang merupakan trekking terpanjang di Provinsi Sumatera Barat. Di samping Green Tralow Park, destinasi wisata lain ketika berkunjung ke Nagari Ulakan adalah wisata religi ke Makam Syekh Burhanuddin, Pulau Pieh, Loge Cottage, dan Tonsin Village. Yang kedua adalah Desa Wisata Siloke di Kabupaten Sijunjung. Desa atau yang di Sumatera Barat disebut dengan nagari adalah salah satu nagari yang berada di Kecamatan Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, yang terdiri dari 2 jorong atau 2 rukun warga. Luas wilayah dari nagari ini adalah 1918 hektar. Bentuk permukaan tanah berbukitan dengan ketinggian dari permukaan laut sekitaran 150 sampai 200 meter dengan suhu rata-rata harian 23 sampai 24 derajat Celcius.
Nagari Siloke telah bersertifikat Geopark Nasional dengan nama Geopark Ranah Minang Siloke yang didapatkan pada tanggal 10 November tahun 2018. Potensi utama di nagari ini adalah wisata alam dan wisata budayanya. Juga ada nilai-nilai edukasi serta tidak ketinggalan adalah kuliner khas pedesaan yang hanya bisa ditemui di nagari ini. Selanjutnya yang ketiga adalah Desa Wisata Pariangan di Kabupaten Tanah Datar. Desa wisata atau Nagari Pariangan terletak di lereng Gunung Merapi, tepatnya di Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Lokasinya sekitar 95 km dari utara Kota Padang dan 35 km dari Kota Bukit Tinggi. Nagari Pariangan juga berada di antara Kota Batu Sangkar dan Padang Panjang. Nagari Pariangan memiliki luas 17,97 km persegi. Berbicara tentang potensi sumber daya yang dimiliki oleh Indonesia memang tidak ada matinya, khususnya berbagai kekayaan alam dan budaya Nusantara yang selalu menarik pengunjung, baik lokal maupun mancanegara. Nagari Pariangan menjadi salah satu desa yang membanggakan karena pesonanya yang sangat luar biasa. Media pariwisata dari New York, Amerika yang bernama Travel Budget pada tahun 2012 menjadikan Nagari Pariangan sebagai desa terindah di dunia bersama dengan desa-desa lainnya di dunia. Di antaranya adalah Niagara-on-the-Lake di Kanada, Kreski Krumlov di Republik Ceko, Wegen di Swiss, Srikawago di Jepang, dan Eze di Perancis. Di jalan utama menuju desa ini, kita akan ditemani oleh jalan yang berkelok dengan pemandangan yang hijau dan asri, yakni hamparan sawah yang sangat subur dan pepohonan yang rimbun. Rumah-rumah gadang khas Sumatera Barat yang berada di wilayah perkampungan Nagari Pariangan juga sangat luar biasa dan masih dipertahankan keasliannya. Tak hanya rumah gadang yang menjadi daya tarik dari Nagari Pariangan, Masjid Islah yang dibangun pada abad ke-19 pun turut menarik pengunjung. Bangunan tertua yang dibangun oleh Syekh Burhanuddin, seorang ulama terkemuka di Minang. Uniknya, tidak mengadopsi rumah gadang sebagai arsitektur atapnya, melainkan arsitekturnya menyerupai kuil-kuil di Tibet. Nagari Pariangan atau Nagari Tuo Pariangan merupakan desa paling tua yang menjadi asal rakyat Minangkabau. Nagari Pariangan juga menjadi cikal bakal lahirnya sistem pemerintahan khas masyarakat Minangkabau yang populer dengan sebutan Nagari.
Yang keempat adalah Desa Wisata Kubu Gadang di Padang Panjang. Kubu Gadang merupakan salah satu desa wisata di Provinsi Sumatera Barat. Terletak di Kota Padang Panjang, kampung ini berada di lembah di antara Gunung Merapi, Gunung Singgalang, dan Gunung Tandikat, serta Bukit Barisan. Kubu Gadang dapat dicapai dengan menempuh perjalanan sekitar 1,5 jam dengan mobil dari Kota Padang. Memasuki desa wisata ini, Anda akan disuguhkan dengan pemandangan asri dan indahnya desa Kubu Gadang, serta disambut dengan keramahan warga setempat. Berwisata ke desa wisata yang baru dicanangkan pada tahun 2014 ini, Anda dapat menikmati berbagai aktivitas budaya lokal, seperti silek lanyah dan makan bajamba. Silek lanyah merupakan salah satu jenis pencak silat bela diri khas Indonesia. Pencak silat yang ditampilkan di desa wisata Kubu Gadang ini menjadi salah satu pencak silat yang berbeda karena dilaksanakan di tengah sawah yang penuh dengan kuburan lumpur. Anda juga akan mengenal budaya makan bajamba di desa wisata ini. Makan bajamba atau juga disebut dengan makan barapa adalah tradisi makan yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau dengan cara duduk bersama-sama di dalam suatu ruangan atau tempat yang telah ditentukan. Tradisi ini umumnya dilangsungkan di hari-hari besar agama Islam dan dalam berbagai upacara adat, pesta adat, dan pertemuan penting lainnya. Yang terakhir adalah Desa Wisata Rantih di Kota Sawalunto. Berada di Kecamatan Talawi, Kota Sawalunto, Sumatera Barat, Desa Wisata Rantih dapat ditempuh sekitar 3 jam dari Kota Padang, atau sekitar 20 menit dari pusat Kota Sawalunto. Sekitar 80% masyarakat bermata pencarian sebagai petani, sawah, kebun, dan ladang. Berdemografi dataran rendah, desa seluas 6,11 hektar ini kaya akan sumber daya alam seperti air dan batu bara. Keindahan alam anugerah yang kuasa di desa wisata Rantih sangat lengkap. Antara lain adalah terdapat 5 air terjun yang ada di desa wisata Rantih ini, yakni air terjun Bikan, air terjun Timbarau, air terjun Lurah Loba, dan air terjun Landu, serta air terjun Tinogan. Sungai yang membentang sejauh lebih kurang 100 km berhulu di Danau Singkara dan bermuara ke Teluk Kuantan. Melintasi desa wisata Rantih dan mempunyai arus yang cukup deras. Hal ini dimanfaatkan oleh larga air dan menjadi lubuk larangan. Nah, Sobat YouTube, itu tadi vlog kita tentang 5 nominator dari Desa Wisata Anugerah Indonesia yang tahun 2022. Oke, itu dulu video kita kali ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas, share ke platform media sosial kalian, di subscribe bagi yang belum. Terima kasih.